Ya, selamat malam untuk Bapak Ibu yang setia hadir pada malam hari di sesi training kita. Malam hari ini Pak Gali yang telah bersedia untuk membawakan training di Selasa online ini mengambil judul bekerja di kedalaman. Ya, bekerja di kedalaman memang sangat baik karena justru di sanalah kita bisa mengumpulkan dolarnya ya Pak Gali ya, dolar Ya, terkumpul betul. ya. Betul. Apalagi nanti setelah ini ya, kita lihat ya. Ya. Kalau Terima tidak bekerja ke dalam, wah repot sekali. dapat ya. Terima kasih juga untuk Pak Jayadi yang menyiapkan fasilitas kita untuk bisa kita berzoom pada malam hari ini. Untuk itu waktu saya persilahkan Pak Gali. Silakan. Oke, terima kasih. Pak terdengar ya Pak suaranya ya? Oke, sebentar. Ya, terima kasih. Oke, baik. Selamat malam, Bu Catherine, Pak Pur, Pak Tikno, Mas Igu, dan teman-teman semua. Mang Riki, ya kan, Mas Andre. Nah, kita ketemu lagi nih. Nah, malam hari ini saya akan mendiskusikan tentang pentingnya bekerja ke dalam, kan, gitu kan. Sebetulnya ini bukan materi baru atau bukan bahan baru, tetapi penekanannya ada di mana, kan begitu. Ya, yang mesti kita pikirkan itu sebetulnya apakah kita sudah melakukan sesuatu atau membangun bisnis ini dengan benar, membangun bisnis yang benar dengan benar, kan gitu kan. Intinya seperti itu. Membangun bisnis yang benar dengan benar. Kan bisnisnya sudah benar kita ini. Kita sudah berada di bisnis Firaxis itu sudah benar. Kita mengambil keputusan untuk berada di industri network marketing itu sudah benar. Ya kan? Karena bisnis-bisnis yang lain bekerja secara linier, sementara networking bekerja secara eksponensial. Artinya perusahaannya sudah benar, kemudian sistem bisnisnya sudah benar, kemudian bagi hasil yang ditawarkan Firaxis sendiri pun sudah sangat menarik sekali. Artinya sudah benar juga. Artinya bisnis plan itu mengacu kepada kepentingan member. Artinya di sini yang sangat saya apresiasi sekali dengan Firaxis dan adanya sebuah kemajuan-kemajuan, kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita oleh direktur kita Bapak Jayadi, selalu mengupayakan yang terbaik untuk kita. Sekarang ini kan kalau misalnya kita kemarin kita diskusi, ya kan, itu kan akan ada penambahan kemudahan lagi. Misalnya di bawah F1 nanti akan ada yang namanya RS ya, Rising Star kan gitu kan. Itu misalnya seperti itu. Artinya itu kemudahan dalam kita bisa mencapai menjadi sebuah pengungkit misalnya seperti itu. Kemudian lagi sebentar lagi akan dikeluarkan juga boot, ya kan, boot jamu. Itu pengungkit yang luar biasa. Artinya pemikiran-pemikiran ini yang mesti kita harus apresiasi karena ini memudahkan kita dalam membangun bisnis kita. Tinggal masalahnya sekarang itu bagaimana kita yang akan menjadi pelaku pengusaha yang sudah mendapatkan support yang luar biasa dari Firaxis kita ini, kan begitu. Nah, tinggal masalahnya adalah kitanya, sudah bukan sistem bisnisnya, sudah bukan marketing plan-nya lagi, sudah bukan support IT dan lain sebagainya, itu sudah oke semua. Nah, tinggal siapa yang akan berhasil, siapa yang akan tertunda keberhasilannya, atau bahkan siapa yang tidak bergerak, itu sudah kembali kepada kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, malam hari ini saya akan bicara tentang bagaimana cara kerja kita. Artinya kita itu sebetulnya untuk menjadi seorang pengusaha, untuk menjadi seorang pelaku usaha di industri network marketing yang bekerja sama dengan Firaxis Indonesia ini, itu ada dua pola. Pola yang pertama adalah bagaimana apakah kita akan bekerja ke samping, ya kan, melebar, ataukah kita bekerja ke dalam. Nah, kalau bekerja melebar itu dampaknya seperti apa, resikonya seperti apa. Kalau bekerja di kedalaman atau bekerja ke dalam itu dampaknya seperti apa, resikonya seperti apa. Kemudian target kita itu apa sebetulnya? Target kita ini sebetulnya semuanya adalah omset, ya kan? Dan omset itu bukan hanya sekedar omset, tapi omset yang berkelanjutan. Karena omset yang berkelanjutan ini bisa terjadi, otomatis sistem sudah bekerja untuk kita. Nah, sistem bekerja untuk kita menimbulkan sebuah omset, otomatis dampaknya adalah passive income yang ada dalam
penghasilan dari kita masing-masing, kan begitu. Nah, bekerja ke dalam ini menjadi salah satu cara yang paling penting sekali untuk kita membangun network marketing kita ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya akan masuk. Nah, silakan Pak Bro. Nah, yang ini yang sebelumnya lagi Pak. Ya, ini. Ini kita potensi ini adalah potensi kalau kita bekerja melebar Bapak Ibu. Ya, bekerja melebar itu artinya kita boleh sponsori banyak orang. Bisa kita sponsori A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya ya. Itu artinya person-person yang kita rekomendasi secara langsung. Nah, gambar ini adalah gambar berdasarkan garis sponsorisasi. Saya selalu selalu memberi keterangan karena banyak yang nanti takut khawatirnya adalah perbedaan antara garis sponsorisasi dengan garis binary atau sistem dua kaki atau melebar. Nah, bekerja melebar ini otomatis bisa terbaca kalau kita dalam pohon bisnis kita yang sponsor map ya, sponsor map. Artinya di situ akan kelihatan sekali berapa orang yang kita sponsori, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang melebar, itu artinya berapa banyak orang yang kita sponsori. Nah, terus sistem itu bekerja di dalam posisi garis sponsorisasi. Masalahnya di dalam garis sponsorisasi ini peletakannya ada di mana? Yang bagus adalah kita mempunyai garis sponsorisasi, ya kan? Tetapi peletakannya ada di kaki besar kita dan ada di kaki kecil kita, atau ada di sebelah kanan kita, atau ada di sebelah kiri kita berdasarkan garis placement atau penempatan, ya kan? Itu berdasarkan binary, itu peletakannya berapapun orang yang kita sponsori, itu peletakannya hanya ada di dua tempat kalau di dalam placement map-nya. Artinya sebelah kiri kita atau sebelah kanan kita. Nah, kalau placement map itu adalah penempatan, jadi tidak bisa kita mengacu daripada garis placement atau garis binary, kemudian di situ kita akan bekerja dengan siapa dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita mengacu dari situ, karena di situ adalah positioning saja atau placement saja. Bisa jadi upline kita meletakkan sponsorisasinya dia di bawah kita, bisa jadi. Tetapi di situ kepentingan upline, memang penempatan upline pun juga hanya ada di kanan dan atau di kirinya beliau itu, ya kan? Tapi yang lebih penting lagi adalah matching bonusnya itu menjadi kepentingan siapa. Kalau saya melakukan sponsorisasi, kemudian saya kirim atau spill over atau saya letakkan di bawah Anda, tetapi sponsor ya berarti saya akan mendapatkan matching. Sementara Anda tidak mendapatkan matching, walaupun posisinya ada di bawah Anda, kan sudah paham semua masalah itu. Ya kan? Itu seperti itu. Nah, otomatis yang berhak dan berkewajiban serta bertanggung jawab untuk membantu mengelola, membangun bisnisnya dia yang saya letakkan di bawah Anda itu adalah saya. Itu seperti itu. Nah, dari sponsorisasi bekerja dengan konsep melebar, artinya mau 5, 10, dan seterusnya, sampai menemukan orang yang tepat. Nah, kalau kita tidak bekerja ke dalam, otomatis yang terjadi adalah melebar terus, itu artinya A, itu tanggung jawab Anda, B, tanggung jawab Anda, C, tanggung jawab Anda, D, tanggung jawab Anda, E, tanggung jawab Anda, F, tanggung jawab Anda, dan seterusnya. Karena itu sponsorisasinya adalah Anda. Dan Anda punya hak matching dari A sampai H dan seterusnya. Karena memang itu adalah sponsorisasinya Anda. Nah, kemudian kalau seandainya Anda membantu A, otomatis Anda pasti punya target omset di situ. Target pertumbuhan jaringan, yang notabene target pertumbuhan jaringan itu juga nanti akan larinya. Artinya salah satunya adalah Anda akan memikirkan berapa omsetnya A, berapa omsetnya C, berapa omsetnya D, dan seterusnya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini yang terjadi, otomatis pekerjaan Bapak Ibu itu banyak sekali. Ya, otomatis pekerjaan Bapak Ibu banyak sekali. Karena apa? Semua matching itu ada di Anda. Kalau misalnya kita tidak bekerja ke dalam, dan kita hanya bicara dengan A, B, C, D menjadi yang
yang Anda sponsorisasi, yang Anda sponsori saja, otomatis itu adalah generasi satu Anda. Itu artinya Anda bekerja melebar kalau Anda selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang Anda sponsori. Itu artinya bekerja melebar. Nah, efek atau resiko daripada bekerja melebar, karena Anda sudah padat sekali dengan kelebaran Anda. Kadang Anda harus membantu A, kadang Anda harus membantu C, kadang E, kadang F, kadang B, kadang D, kadang H, kadang F lagi, dan seterusnya. Otomatis kedalamannya jadi pendek. Kedalamannya jadi pendek. Nah, kalau resiko kedalaman jadi pendek ini, seandainya A tidak aktif, otomatis potensi omset yang ada di A itu akan turun drastis. Potensi yang ada di C turun drastis. Potensi yang drastis. Kalau menaikkan, itulah Anda saja yang harus bekerja sama dengan A. Anda saja yang harus bekerja sama dengan C. Anda saja yang harus bekerja sama dengan E. Artinya risikonya terlalu besar. Itu seperti itu. Kalau hanya bekerja melebar saja. Artinya Anda tidak bekerja ke dalam. Nah, konsekuensinya apa? Stabilitas omset itu naik turun itu fluktuatif sekali. Fluktuatif sekali, Bapak. Karena kalau A nggak omset, kalau A nggak bergerak, dia tidak ada omset. Kalau E nggak bergerak, dia tidak ada omset. Dan tidak ada pemacu untuk supaya A itu selalu menjaga omsetnya. Tidak ada pemicu supaya C selalu menjaga omset. E selalu menjaga omset. Yang menjadi bagian daripada pemicu itu adalah Anda. Karena Anda bekerja sama dengan A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi coba kalau itu Anda bekerja ke dalam, hasilnya akan berbeda. Ya, coba kita bekerja ke dalam. Kita lanjutkan, Pak Pur. Halaman kedua, Pak Pur. Terima kasih, Pak Pur. Ya. Nah, ini kalau kita bekerja ke dalam, ya. Nah, sama garis sponsorisasi. Intinya bekerja ke dalam berdasarkan garis sponsorisasi, masalah placementnya, masalah penempatannya, itu akan jauh lebih bagus kalau memang ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan Anda. Sehingga pairing Anda dapat, matching pun Anda akan dapat. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, dalam kita bekerja ke dalam, seandainya Anda sudah ketemu dengan level 1 Anda atau generasi 1 Anda, kemudian dia sudah Anda bantu untuk Anda menjadi core, ya kan? Kemudian setelah itu Anda ambil lagi ke bawah lagi, Anda ambil lagi ke bawah Anda lagi, dan setiap titik-titik yang Anda kerjakan, itu Anda pastikan bahwa dia mandiri. Akhirnya Anda bekerja sampai di kedalaman. Nah, pada saat sudah Anda bekerja di kedalaman, kemudian Anda menimbulkan sebuah omset di situ. Ya kan? Karena Anda sudah punya target omset. Nah, Anda besarkan di kedalaman itu. Ya, misalnya target omsetnya ada 2.000 atau 5.000 misalnya seperti itu. Nah, begitu kedalaman target omsetnya itu di kedalaman itu menimbulkan omset, otomatis omset itu akan mempengaruhi garis sponsorisasi di atasnya. Itu seperti itu. Nah, garis informasi tentang target omset di kedalaman ini akan mempengaruhi di atasnya kalau kita bekerja ke dalam. Tapi kalau kita bekerja melebar tadi, omsetnya D tidak mempengaruhi A. Omsetnya F tidak mempengaruhi A. Omsetnya D tidak mempengaruhi B. Itu seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau dengan bekerja ke dalam, semakin Anda menggali kedalaman, otomatis semakin dalam omset yang Anda dapatkan di kedalaman, itu akan mempengaruhi garis sponsorisasi di atasnya. Dampaknya apa? Minimal, ya kan, minimal seandainya itu menjadi kaki besarnya dari upline-upline di atasnya. Sama aja Anda mengerjakan satu titik yang paling dalam, itu sama aja Anda sudah membantu berapa upline-upline yang ada di atasnya. Nah, ini. Berarti sekali bekerja di kedalaman, Anda bisa membantu 10 upline Anda, 10 upline dari kedalaman Anda. Ya, misalnya yang paling dalam adalah X. Otomatis di atasnya X itu sampai dengan Anda itu terbantu semuanya omsetnya. Karena menjadi sebuah akumulasi omset di kaki tersebut. Nah, kalau itu terjadi, dan mereka kita kabarkan
bahwa di kedalaman ini hari ini ada omset 100 BV misalnya, atau 200 BV, tanggal 5 sudah 500 BV, tanggal 10 sudah 1.200 BV, tanggal 15 sudah 3.000 BV. Upline itu akan tahu semua, dan dia pasti akan memikirkan pairingnya, akan memikirkan kaki kecilnya. Karena apa? Karena di kaki besar yang sedang Anda kerjakan, itu sudah menimbulkan pertumbuhan omset. Nah, dengan upline-upline yang sedang Anda kerjakan di atasnya, upline yang sedang Anda kerjakan, di atasnya itu adalah upline maksudnya, itu dia pasti akan mencari omset di kaki sampingnya, di kaki kecilnya, secara placement. Walaupun itu tetap bagian dari orang yang dia sponsori. Oke. Nah, kalau dari atasnya target omset Anda ini, si A misalnya, di atasnya lagi dia membangun tambahan omset lagi di kaki kecil, otomatis upline A ini akan menimbulkan pairing. Omset menjadi semakin besar. Di atasnya lagi akan membangun kaki kecilnya, otomatis akan menimbulkan pairing bagi upline di atasnya lagi. Otomatis sampai di situ omsetnya menjadi semakin besar. Di atasnya lagi akan membangun kaki kecilnya, di atas lagi akan membangun kaki kecilnya. Sehingga seandainya di dalam target omset Anda hanya menciptakan 1.000 atau 2.000 BV saja. Itu sampai di atas bisa 5.000, bisa 10.000. Nah, inilah salah satu teknik dalam kita bekerja ke dalam. Dengan kita membangun sekumpulan omset di kedalaman, itu akan menimbulkan dampak sampai dengan pada Anda itu bisa berkali-kali lipat omset itu. Itu berlaku untuk kaki besar dan kaki kecil. Walaupun secara sponsorisasi perhitungannya, ya, peletakannya sponsorisasi, peletakannya secara placement atau binary, tetapi fokusnya berdasarkan garis sponsorisasi. Bisa dipahami ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, coba bisa dibayangkan kalau misalnya di bawah itu ada omset, sebelah kiri ada omset, sebelah kanan ada omset, kanan lagi ada omset, kiri lagi ada omset. Misalnya itu kedalaman yang sedang Anda kerjakan itu sudah ada di 20 level di bawah Anda, misalnya seperti itu. Nah, itu otomatis kan 19 upline itu otomatis akan terbantu karena omsetnya. Apalagi Anda membangun omset di kaki kecil. Anda membangun omset di kaki kecil Anda, ya, dan itu Anda bekerja di kedalaman, itu sampai di atas, itu omsetnya menjadi besar, Bapak Ibu. Menjadi besar. Nah, otomatis pairingnya pun juga akan besar. Nah, kita itu beruntung di dalam bisnis plan-nya Viraxis ini, keberuntungan itu luar biasa. Karena pairingnya berdasarkan produk. Ya, pairing berdasarkan produk. Dan kita berada dalam akumulasi istilahnya itu flash in ya. Karena omset berapapun kedalaman yang terjadi, kita ada omset di kedalaman berapapun, selama itu menimbulkan pairing, dan pairing itu masih menjadi bagian daripada skala maksimal daripada budget keranjang bisnis Anda, misalnya bagi yang basic ya 750, bagi yang bronze 1,5 juta, itu omset di kedalaman di level 1.000 atau level 500, itu kalau itu memang bisa menimbulkan pairing, kalau itu terjadi di kaki kecil, itu pasti akan menimbulkan omset buat kita atau masih menimbulkan pendapatan buat kita. Nah, itu yang sangat menarik di bisnis ini. Itu seperti itu. Nah, jadi betul-betul bagaimana kita harus bekerja ke dalam. Karena omset itu ada di kedalaman. Untuk kita bisa mendapatkan bonus maksimal per hari, mau 750, mau 1,5 juta, mau 7,5 juta per hari, atau bahkan sampai 30 juta per hari, itu tanpa kita bekerja ke dalam, itu tidak mungkin terjadi bisa maksimal. Bagaimana mungkin coba 30 juta per hari Anda kalau Anda hanya bekerja di permukaan aja. Anda hanya ngobrol dengan frontline Anda atau generasi 1, generasi 2, paling mentok generasi 3 Anda. Itu tidak mungkin akan terjadi omset ratusan juta per hari. Omset ya, omset ratusan juta per hari. Itu seperti itu kemungkinannya kecil. Tapi kalau Anda bekerja di kedalaman, Anda di paling dalam saja, misalnya kedalaman 20, ada menciptakan 10 juta, sampai di atas sudah bisa 50 juta.
Itu seperti itu, Bapak Ibu. Oke, jadi bekerja ke dalam itu sangat penting ya Bapak Ibu. Nah, tinggal bagaimana sekarang posisi kita, kalau kita ketemu member pada saat kita bekerja ke dalam, apa yang harus kita lakukan? Kan itu. Karena semuanya itu otomatis akumulasinya kepada omset. Tetapi kalau kita ketemu si A, karakter A seperti ini, karakter B seperti ini, karakter C seperti ini, apakah kita harus memfokuskan mereka untuk menjadi pelaku network builder saja? Belum tentu, Bapak Ibu. Ya kan? Itu seperti itu. Tetapi kedalaman itu berpotensi terjadinya offset. Jadi pastikan Anda akan selalu bekerja ke dalam. Jangan hanya bicara dengan bekerja di permukaan. Kedalaman Anda tidak dalam. Kalau kedalaman itu semakin dalam berarti semakin stabil akumulasi omset Anda. Kita lanjutkan, Pak. Nah, di dalam kita bekerja ke dalam, Bapak Ibu, itu ternyata kita akan menemukan beberapa macam karakter dan mindset daripada member kita. Ya, karakter. Karena kita ini banyak orang mempunyai perencanaan yang berbeda-beda. Banyak orang mempunyai perencanaan yang berbeda-beda pada saat dia mengambil keputusan untuk masuk menjadi bagian daripada komunitas Firaxis kita. Oke. Nah, saya akan mencoba menerjemahkan karakter member itu seperti apa, kan gitu kan. Nah, di sini Bapak Ibu. Karakter dan mindset member itu, kalau saya bicara tentang industri network marketing, saya akan pecah menjadi dua, artinya network dan marketing, kan gitu kan. Nah, kalau networking itu adalah bagaimana kita membangun bisnis berdasarkan sistem, kan begitu. Ya kan? Kalau marketing itu adalah konvensional, artinya kita bicara tentang bagaimana menghasilkan sebuah omset otomatis akan menghasilkan pendapatan buat kita. Oke ya. Nah, seorang member, ini saya mengasumsikan A adalah seorang member. Seorang member A masuk berbisnis dengan Anda, menjadi bagian daripada organisasi Anda. Dan dia paham tentang perencanaan di dalam bisnis ini. Artinya, dia paham bahwa kita ini menggunakan konsep network marketing. Nah, tinggal sekarang bagaimana Anda akan bekerja sama dengan si A. Itu seperti itu. Yang pertama, pemahaman dia tentang network marketing itu apa? Terutama networking-nya. Dia paham nggak tentang apakah sistem yang akan dia kerjakan? Apakah dia hanya ingin di marketingnya saja? Artinya mindset. Mindset daripada member Anda itu, apakah dia bermindset seorang networker, network builder, atau seorang networker, atau seorang konvensional bisnis. Kalau dia berada dalam pola-pola networking, itu kita bisa tarik dalam lagi. Bagaimana mindsetnya? Ya kan? Seorang network builder itu punya mindset kalau tidak sebagai pengusaha, ya pedagang. Artinya pengusaha di industri network marketing. Ya, seorang member itu secara mindset, walaupun dia tahu bahwa ini network marketing, itu dia akan mempunyai dua pola. Dia termasuk yang mana, maksud saya seperti itu. Apakah dia akan berorientasi ke pengusaha network marketing atau pengusaha network builder atau IBO, istilah kita ya, independent business owner, ataukah dia seorang pedagang di industri network marketing. Banyak yang pedagang di industri network marketing dan tidak ada masalah itu. Karena dia sadar. Ya, dia sadar sekali bahwa produknya bagus, saya masih bisa jual, keuntungannya besar. Akhirnya saya menggunakan produk-produk network marketing bisnis ini, saya gunakan untuk saya jual, sehingga saya mendapatkan keuntungan dari harga member menjadi harga konsumen, misalnya seperti itu. Itu tidak ada masalah juga. Gitu. Kemudian kalau kita dari sisi murni konvensional, ya kan, itu juga ada dua, pengusaha dan pedagang. Gitu. Nah, kalau misalnya dia seorang konvensional dan dia seorang
pengusaha konvensional atau pedagang konvensional itu berarti dia tidak akan konsentrasi di sistem bisnisnya. Bisa dipahami ya? Dia akan melakukan penjualan langsung lebih banyak karena dia memang kuat dalam konvensional bisnis. Itu juga bagus, tidak ada masalah. Hanya kita harus tahu saja. Ya, kita harus tahu saja. Sehingga kalau kita tahu mindset dan paradigma dan karakter member-member kita ini, kita tahu kita jangan memaksakan mereka yang suka konvensional, ya kan, kita paksa untuk menjadi pengusaha di networking. Ya mungkin Anda akan capek sendiri. Anda capek, dia menjadi tidak jalan, Bapak Ibu. Artinya tetap harus masuk ke pintu melalui pintunya dia. Kalau dia seorang konvensional bisnis dan dia seorang pedagang, dia pasti yang akan dibahas adalah produk, keuntungan, ya kan, seandainya saya beli berapa, saya jual berapa. Misalnya seperti itu. Dan saya hari ini saya bisa jualan berapa. Ya nggak apa-apa. Artinya bekali dia, kalau yang ketemu seperti itu, Bapak Ibu, bekali dia tentang ilmu-ilmu tentang produk knowledge itu. Ilmu-ilmu tentang pengetahuan produknya. Sehingga dia betul-betul menjadi pedagang yang profesional, paham betul tentang kualitas barang, paham betul tentang komposisi produk, dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa maksimal dalam melakukan transaksi dagangnya. Itu. Kemudian bagi yang pengusaha tetapi berorientasi atau berpikiran konvensional, itu bisa jadi misalnya saya lebih baik jadi stokis saja. Saya lebih baik menjadi mobil stokis saja. Toh dari mobil stokis saya sudah punya keuntungan 5%. Nanti kalau teman-temanmu atau member-member yang ada di wilayah saya belinya ke saya kan? Iya Pak, betul. Oh ya sudah. Artinya dia seorang konvensional yang masuk di industri network marketing tapi berpikir menjadi seorang pengusaha. Saya tak menjadi stokis karena saya punya modal. Jadi dia investasinya adalah uang. Dan murni dia akan menjadi mobil stokis. Dia tidak melakukan aktivitas bisnis. Kalaupun dia melakukan aktivitas bisnis, sudah tidak bisa diukur. Misalnya seperti itu. Stoknya banyak. Itu. Ya, itu yang konvensional. Nah, bagaimana yang network yang menjadi seorang pedagang network? Mohon di-mute. Oke, saya lanjutkan. Kalau untuk seorang pelaku network builder, ya, yang dia mempunyai mindset sebagai pedagang, dia pun juga akan menggunakan uang untuk bisnisnya. Contohnya apa? Contohnya, selain saya membangun network marketing, saya juga menjadi seorang mobil stokis. Karena saya punya uang untuk menjadi mobil stokis. Nah, itu kan betul. Selain saya mendapatkan bagi hasil daripada bisnis plan yang saya lakukan, ya, saya masih mendapatkan tambahan 5% dari keuntungan kalau saya melakukan distribusi. Itu seperti itu. Oke. Itu bagus juga. Dia mindsetnya sudah seorang mindset yang seorang network builder. Dan dia karena dia pedagang, dia mempunyai omset, mempunyai uang atau bisa berinvestasi, semisal 10.500.000 untuk menjadi mobil stokis, dan dia menjadi pelaku untuk distribusi karena selain dari networknya, dia akan mendapatkan keuntungannya. Nah itu bagus, itu bagus. Apalagi dia seorang network builder, pengusaha dan pedagang. Artinya pengusaha dan pedagang itu keuntungan 5% dia dapat, dan saya menjadi seorang mobil stokis karena saya akan melakukan percepatan dalam membangun bisnis saya di network marketing ini. Nah, itu yang istimewa. Artinya, mindset pedagang menjadi satu bagian daripada dia seorang pengusaha network marketing. Nah, itu yang paling keren, Bapak. Itu. Artinya pengusaha itu dia tahu, ya kan, bagaimana dia menginvestasikannya. Selain dia menginvestasikan waktu, dia punya modal. Kalau yang murni network, murni IPO, murni independent business owner, itu yang diinvestasikan kan waktu. Terduplikasi, misal waktu 2 jam per hari, terduplikasi kepada semua networkernya.
semua member yang ada dalam organisasinya. Masing-masing menduplikasikan 2 jam per hari untuk presentasi, follow up, dan lain sebagainya. Artinya investasinya itu waktu. Selain dia menaikkan kapasitas diri. Tetapi kalau pengusaha network yang dia mempunyai modal atau dia berinvestasi, selain dia membangun industri networknya, dia juga bisa menjadi fasilitator untuk terjadinya percepatan distribusi. Nah, artinya member-member kita itu mempunyai pemikiran yang cukup banyak. Apakah dia hanya seorang pengusaha, ataukah dia hanya seorang pedagang, ataukah dia seorang pengusaha dan pedagang? Network marketing artinya yang paham tentang network marketing. Ataukah dia seorang pengusaha, ataukah pedagang yang murni, dia hanya berpikir tentang marketing atau konvensional saja. Itu juga ada. Gitu. Nah, targetnya apa, Bapak Ibu? Targetnya kalau kita pelaku IPO, independent business owner, yang berorientasi kepada network business, otomatis kita mempunyai pemikiran terjadinya exponential business. Artinya bagaimana sistem bekerja untuk kita. Kemudian mindset kita seorang pengusaha, dan kita menginvestasikan waktu supaya kita punya passive income. Itu seperti itu, betul kan Bapak Ibu? Tetapi ada juga yang target hasilnya adalah active income. Kalau konvensional bisnis, targetnya adalah active income. Itu. Artinya ini Bapak Ibu bisa melihat kepada member-member Anda pada saat Anda bekerja ke dalam. Nah, Anda tinggal menyesuaikan aja. Kalau dia pengen menjadi pengusaha, ya sudah. Pengusaha di networking atau pengusaha di marketing. Di konvensionalnya. Ya kan? Itu seperti itu. Nah, contoh tindakannya, kalau misalnya kita member yang dia murni berorientasi kepada IBO, di industri network marketing bisnis, ya kan? Dan dia betul-betul ingin supaya dia punya sistem, sehingga sistem itu bisa menghasilkan pendapatan buat dia. Artinya dia berorientasi kepada passive income. Nah, posisi dia, tindakan dia akan, istilah saya adalah rekomendator. Saya sponsori untuk saya bisa bekerja dengan orang itu. Saya sponsori mobil stokis supaya di wilayah itu ada stok barang yang bisa terdistribusi untuk bisnis yang sedang saya kembangkan. Artinya dia merekomendasikan, Bapak jadi mobil stokis ya, Bapak jadi stokis ya, Bapak jadi pengusaha kafe ya, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Pak, Bapak jadi juragan ya. Juragan itu ya, seseorang yang memang dia bisa mempunyai uang dan dia bisa menjalankan program-program yang ada, istilah saya juragan, ya kan. Kemudian di marketing juga sama, ya kan. Kalau pedagang itu atau konvensional, yang pedagang itu dia menginvestasikan uangnya dan dia mempunyai target hasil adalah active income dan dia melakukan sendiri. Itu yang konvensional di marketing. Itu seperti itu. Contohnya apa Bapak Ibu? Ya dia jualan. Penjualan pribadinya dia kuat. Luar biasa. Dan itu juga tidak salah. Itu bagus. Ini hanya satu kelompok-kelompok yang saya maksudkan adalah Bapak Ibu bisa melihat ini berada dalam kelompok mana. Ya kan? Ada yang kelompok individual menjual produk dan dia keuntungannya besar karena keuntungan retail atau keuntungan dari member ke konvensional itu cukup besar. Nah, dia kuat di situ. Ya sudah bagus. Bekali dia dengan ilmu product knowledge. Maksud saya seperti itu. Oke. Kemudian kalau yang konvensional dan dia mempunyai uang yang bisa diinvestasikan di sini, arahkan dia menjadi mobil stokis atau mau menjadi stokis atau mau menjadi juragan boot. Nah, saya akan bicara tentang juragan boot ini. Ya kan? Itu seperti itu. Yang network, ya kan? Dia sudah paham bekerja dengan sistem, tetapi dia juga punya mindset pedagang, ya kan? Karena dia bisa menginvestasikan uangnya dan dia akan berpikir aktif income dan jadikan dia juragan boot juga. Sementara Anda akan ketemu lagi dengan seseorang yang konsentrasinya di network marketing bisnis,
dan dia sadar betul bahwa network marketing bisnis ini adalah bekerja dengan sistem, kemudian dia berorientasi bagaimana dia menjadi pengusaha, dan dia punya waktu, atau dia paham betul bahwa investasinya adalah waktu, dan dia akan mengejar passive income, larinya dia pasti ke rekomendator. Kalau rekomendator ini berarti larinya akan menjadi core person. Itu seperti itu, Bapak Ibu. Artinya, kalau Anda ketemu dengan yang seperti ini, ajak dia masuk menjadi orang inti, menjadi orang yang mandiri. Sudah satu kelompok sendiri. Kemudian yang bahasa saya adalah juragan, oke, kelompokkan sendiri. Nanti kita bicara masalah perdagangan, ya kan? Apalagi dia punya modal untuk bisa diinvestasikan. Oke, nanti kita bicara booth. Nah, ini salah satu program yang sangat menarik di dalam kita nanti akan bekerja ke dalam. Itu manajemen Pak Jayadi sudah mendesain sebuah booth jamu. Apa itu jamu? Jamu itu adalah jamu modern. Ya kan? Artinya minuman yang mempunyai khasiat untuk kesehatan berasal dari ramuan-ramuan herbal tapi disajikan secara modern dan mempunyai taste yang modern. Artinya taste yang modern itu kalau jamu zaman lama ya pahit kan gitu. Tapi di sini rasanya enak, segar ya kan karena kandungan-kandungan organik, sayur dan situ, dan sudah ada apa namanya beberapa varian yang sudah disiapkan oleh Pak Jayadi. Itu seperti itu. Artinya bisa diarahkan untuk menjadi pedagang booth jamu atau juragan booth jamu misalnya seperti itu. Kalau pedagang itu terjemahnya berorientasi sendiri, dia melakukan sendiri, dia jualan sendiri misalnya seperti itu. Tapi kalau pengusaha itu berpikirnya sudah sedikit berbeda. Saya beli 10 booth, kemudian saya berdayakan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, kemudian saya akan training, saya bekali dengan modal booth itu, kemudian dia berdagang, saya akan mendapatkan keuntungan dari pairing. Itu pengusaha network, itu paham. Saya memfasilitasi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, keuntungannya lebih besar mereka yang dapat, tapi saya modalin dia karena saya berinvestasi, dia mendapatkan keuntungan langsung, sebagian kecil saya mendapatkan keuntungan langsung, tetapi kalau penjualannya terus-menerus, selain keuntungan langsung yang saya dapat, saya mendapatkan omset daripada booth yang melakukan transaksi langsung. Itu pengusaha network builder. Dan dia mempunyai bisa menginvestasikan uang untuk menjadi juragan di situ. Ya kan? Nah, kalau juragan yang satu lagi, di sini juga sama. Tetapi orientasinya yang penting saya untung. Masalah nanti ada bagi hasil daripada pairing dan lain sebagainya, ya sudah lumayan. Itu berarti menambah keuntungan. Tapi orientasinya tetap di konvensional bisnisnya. Itu ada juga. Tinggal Bapak Ibu mengarahkan pada saat bekerja ke dalam. Gitu. Atau yang mempunyai dana investasi 450 juta, 500 juta, itu Anda bisa cerita tentang push up cafe kan. Ya kan? Artinya murni dia pengusaha karena modalnya besar. Nah, konsep ini Bapak Ibu, ya kan? Ini antara murni dia seorang pelaku network bisnis ataukah dia menjadi juragan food jamu ataukah betul-betul dia seorang investor yang menginvestasikan dananya untuk membangun sebuah kafe, itu kita fasilitasi semua. Jadi inovasi daripada Viraxis yang network marketing bisnis berorientasi dengan sistem network marketing itu sudah berpikir ke depan luas yang tidak terjadi di perusahaan yang lain. Perusahaan lain mungkin hanya konsentrasi di network marketingnya saja. Dia tidak memfasilitasi bagaimana seorang member yang masih mempunyai pemikiran konvensional tetapi bisa mendapatkan omset besar, mendapatkan penghasilan besar dari bisnis yang ada di network marketing di perusahaan itu. Itu belum tentu terfasilitasi. Tapi Viraxis bisa memfasilitasi semuanya ini. Apakah Anda orientasinya di networking
Ataukah Anda orientasinya di marketing? Apakah Anda mempunyai dana investasi yang besar? Apakah Anda hanya mempunyai dana investasi yang kecil yang bisa memfasilitasi mindset Anda? Semuanya bisa terfasilitasi. Nah, ini yang menarik sekali Bapak Ibu. Maksud saya, bekerja ke dalam dengan kita mempunyai program-program yang seperti ini, kemudian kita tawarkan di kedalaman, itu akan menimbulkan sebuah omset yang luar biasa besar. Tapi kalau Anda tidak bekerja ke dalam, atau Anda tidak bekerja di kedalaman, Anda tidak akan ketemu dengan banyak orang yang mempunyai karakter yang berbeda, yang mempunyai mindset yang berbeda, mempunyai dana investasi yang berbeda. Jadi saat ini dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ada, yang bisa disesuaikan dengan karakter dan mindset daripada member, itu bisa tetap kita gunakan untuk membangun bisnis network marketing kita. Orang yang berkarakter konvensional murni, tapi dia punya investasi, dia bisa diuntungkan berada dalam komunitas Anda. Artinya Anda bisa menggandeng orang-orang yang berpikir atau bermindset konvensional, tetapi dia melakukan pekerjaan konvensional, tapi bahan bakunya itu menjadi bagian dari omset bisnis networking Anda. Itu yang sudah bisa kita dapatkan di Viraxis ini. Di perusahaan yang lain, saya tidak melihat itu yang benar-benar terdesain oleh manajemen atau perusahaan yang bersangkutan. Tapi kalau di network marketing Viraxis ini, kita sudah terfasilitasi, artinya murni ini dari perusahaan. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini sangat menarik. Sangat menarik menurut saya. Ya, sekarang kita bongkar satu-satu. Saya hanya mengingatkan sekilas saja ya. Nanti corporation seperti apa, bujamu seperti apa. Itu. Kita lanjutkan Pak. Nah, saya akan mengingatkan saja, karena malam hari ini saya tidak akan fokus di corporation. Ya kan? Tetapi saya hanya akan mengingatkan saja bahwa Anda apabila Anda menjadi core person, ya, Anda menjadi core person, itu kalau Anda bekerja melebar, itu berarti Anda menemukan orang yang tepat. Tujuannya itu. Kemudian merencanakan potensi penghasilan, karena satu kaki dengan dua kaki otomatis penghasilannya lebih besar yang dua kaki. Dengan tiga kaki, dengan empat kaki otomatis penghasilannya lebih besar yang empat kaki. Ya kan? Artinya di sini empat kaki itu empat kaki berdasarkan garis sponsorisasi. Efeknya adalah matching bonus. Ya, efeknya adalah matching bonus. Dan yang paling penting, Anda menjadi core person atau Anda menemukan member yang Anda bisa desain, kemudian Anda ajak menjadi orang-orang yang mandiri. Itu supaya Anda bisa bekerja ke dalam. Jadi tujuan bekerja melebar, menemukan orang yang tepat supaya Anda bisa bekerja di kedalaman dari orang yang Anda temukan di permukaan Anda. Setelah itu, Anda akan bekerja ke dalam, menemukan lagi di kedalaman lain, menemukan lagi di kedalaman lain, menemukan lagi di kedalaman lain. Sehingga Anda bisa bekerja di kedalaman berdasarkan levelnya. Gitu. Walaupun secara matching, Anda sudah tidak mendapatkan. Tetapi kalau dan Anda bisa atur di mana Anda bekerja ke dalam, Anda masih akan mendapatkan pairing. Tetapi kalau Anda hanya berorientasi kepada pairing saja, belum tentu Anda mendapatkan matching yang maksimal. Itu. Kalau pairing, maksimal 30 juta per hari. Kalau matching, itu bisa tak terbatas, Bapak Ibu. Oke ya, itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tujuan bekerja ke dalam adalah daftar nama dan lain sebagainya itu nanti kita akan kita kupas di lain waktu lagi. Gitu ya. Kemudian tujuannya sama, yang namanya bekerja melebar ke dalam, terutama yang bekerja ke dalam adalah menaikkan omset dan menjaga stabilitas bisnis. Karena kedalaman itu adalah stabilitas. Gitu ya. Kemudian menemukan orang yang tepat. Lebih mudah kita menemukan orang yang tepat itu di kedalaman sebetulnya. Kalau melebar itu berarti kan murni karena daftar nama kita atau murni karena kerja kita. Tetapi kalau di kedalaman, kita punya hak memilih dengan siapa kita akan bekerja. Sebagai contoh, ada di kedalaman. Kalau misalnya kita bicara tentang kedalaman yang bertingkat saja.
Ya kan, misalnya 2, 4, 8, 16. Kalau di permukaan itu 2, pilihannya A atau B. Kan hanya 2 level 1 Anda atau generasi 1 Anda. Itu. Tapi kalau sudah lebih dalam, pilihan Anda 4. Lebih dalam lagi pilihan Anda 8. Lebih dalam lagi pilihan Anda 16. Artinya, kalau Anda selalu di permukaan, Anda akan mengatakan, daftar nama saya habis. Saya tidak bisa menemukan orang yang tepat. Bisnis ini susah. Itu karena apa? Karena Anda bekerja di permukaan, Bapak Ibu. Tapi coba kalau Anda bekerja di kedalaman, pilihannya banyak. Di permukaan itu A atau B saja, 2. Ya kan? Tetapi kalau di kedalaman bisa 4 pilihannya, bisa 8 pilihannya, bisa 16 pilihannya. Dan Anda punya hak memilih dengan siapa Anda bekerja. Artinya, Anda bisa menemukan orang yang tepat itu di kedalaman. Dan lebih mudah Anda menemukan orang yang tepat itu di kedalaman. Satu, karena Anda sudah teredifikasi, Anda sebagai upline mereka semua, sehingga mereka bisa mengikuti atau bisa teachable dengan Anda. Karena Anda adalah upline mereka. Tetapi kalau di permukaan, A dan B ini bisa jadi adalah teman-teman Anda yang memang sudah tahu ya, jelek buruknya Anda, bagus tidaknya Anda, artinya edifikasinya lemah. Tapi kalau di kedalaman, dia tidak kenal Anda siapa. Selama Anda berpostur bagus di bisnis ini, di finansis ini, kemudian Anda memang mempunyai kualitas yang bagus, dan Anda selalu menaikkan kapasitas diri Anda, dia pasti akan edifikasi Anda. Dan member-member Anda yang di kedalaman akan berharap dia bisa bekerja sama dengan Anda. Nah, untuk itu, karena ada 4, ada 8, ada 16, itu pilihan. Pilihan Anda, ya kan? Dan mereka semua yang akan bekerja serius, akan berbisnis serius, itu berharap untuk bisa bekerja sama dengan Anda. Artinya Anda punya hak memilih dengan siapa akan bekerja kalau Anda bekerja di kedalaman. Edifikasinya otomatis akan berjalan. Jadi pentingnya bekerja ke dalam, itu salah satunya Anda bekerja dengan orang yang tepat dan Anda bisa menemukan orang yang tepat. Itu seperti itu. Oke, ya kita lanjutkan Pak Pur. Nah ini Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin ada sebelum satu lagi. Oh ya ada, betul, ya sip. Nah Bapak Ibu, ini contoh but jamu, ya, contoh but ya, ini contoh but. Nah contoh but ini sudah ada sampelnya. Bahkan kemarin, ya kan, saya terima kasih kepada Bu Sri, kemudian ke Bu Erni, Bu Norma, Bu Ros, ya kan, yang kemarin mengikuti pameran di Jakarta Convention Center di Senayan, ya kan. Beliau dengan antusias sekali mempromosikan bahwa Viraxis Indonesia itu sebuah perusahaan yang di industri network marketing mempunyai franchise atau waralaba berupa jamu dengan varian dan lain sebagainya selama 3 hari. Dan respon daripada mereka yang hadir itu bagus sekali ternyata. Karena saya selalu komunikasi dengan Bu Sri menanyakan bagaimana Bu Sri hasilnya, franchise pamerannya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ini adalah sebuah media pertemuan antara pasar yang ada di pameran itu, yang notabene sebagian besar adalah konvensional bisnis, dan kita di network marketing bisnis bisa ketemu di satu pameran, dan kita bisa menawarkan salah satu produk waralaba kita atau produk franchise kita. Dan responnya bagus. Responnya bagus. Artinya apa? Titik pertemuannya sudah ada Bapak Ibu. Nah, di sini dengan adanya titik pertemuan ini otomatis membuka wacana buat banyak orang yang masih berpikiran konvensional untuk bisa bekerja sama dengan kita. Karena ada titik pertemuannya, ada benang merahnya. Ya kan? Itu seperti itu. Dan Bu Sri, Bu Erni,
Bu Norma, Bu Rus itu sudah menjadi pelaku di situ. Ada satu lagi ya Bu, siapa ya itu di foto nanti kelihatan. Itu terima kasih. Karena dari situ kita bisa membaca Bapak Ibu bahwa booth jamu itu bisa menimbulkan sebuah value atau nilai bisnis kalau memang kita akan share di pasar di mana kita berada. Bentukannya jelas sekali, prototipnya juga bagus sekali, ya kan. Kemudian di sini ada apa namanya perhitungan franchise waralabanya, ya kan. Kemudian di sini mendapatkannya apa bisa di zoom sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian semua minuman itu mengandung ada sari buah, sari sayur, peptide kolagen, kemudian ada garam bambu Korea, ya kan. Harga jualnya ada 4 varian jamu, nomor 1, 2, 3, 4. Itu harga jual berapa? 20.000 untuk yang Jabodetabek. Kalau kolagen jual 20.000, pusat kopi panas atau dingin itu mungkin di 15.000. Artinya ini sudah menentukan adanya potensi harga, potensi prediksi bagaimana supaya kita bisa seragam dalam menentukan harga. Nah ini kalau bisa dibayangkan nggak, kalau booth jamu ini dengan harga 6 juta, itu orang sudah bisa berbisnis, Bapak. Dengan investasi hanya 6 juta, itu orang sudah berbisnis. Karena 6 juta itu bukan hanya booth-nya saja yang diterima, tapi sudah termasuk ada cup-nya, ya kan? Kemudian ada 360 saset produk, artinya bisa langsung jualan. Ada seragamnya, itu sudah bisa langsung share ke pasar. Itu seperti itu. Nah, bisa dibayangkan nggak? Kalau dalam organisasi Bapak Ibu, itu banyak booth yang beredar di grup Anda. Dan mereka melakukan transaksi retail setiap hari. Keuntungan konvensional silakan pelakunya yang konvensional, ya kan? Tetapi Bapak Ibu mendapatkan omset bisnisnya dari setiap saset yang terjual. Karena saset yang terjual itu mengandung bisnis value. Itu seperti itu. Bayangin kalau punya 12 di setiap kiri Anda, ada 12 di sebelah kanan Anda, berarti setiap hari akan terjadi pairing. Itu misalnya seperti itu. Nah inilah sebuah alat. Bapak Ibu, Firaxis memfasilitasi kita untuk menciptakan omset yang terus-menerus, yang mana konsep ini sudah terupgrade, terupgrade, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Kalau dulu network marketing manajemen atau perusahaan itu tidak pernah berpikir tentang masalah adanya sebuah fasilitas booth seperti ini. Tetapi saat ini ternyata semua orang itu ingin menjadi seorang entrepreneur. Dan pemerintah sendiri itu sedang menggalakkan punya program 1 juta entrepreneur di Indonesia. Artinya, kalau kita akan menciptakan banyak entrepreneur di Indonesia, berarti itu sesuai dengan pasti akan didukung. Bisa jadi kalau di satu daerah kemudian mereka semua akan berbadan hukum koperasi, menjadi anggota koperasi dan lain sebagainya, itu bisa melebar kemana-mana. Kenapa? Karena entrepreneur. Itu. Tetapi apapun bentukannya itu, kalau kita sebagai pelaku network builder, kita sebagai ABO, kita akan mendapatkan BV-nya, business value-nya. Kita tidak perlu masuk ke dalam menjadi pengurus koperasi. Pengurus koperasi biarlah pengurus koperasi. Pedagangnya biarlah pedagangnya. Kalau saya punya dana, saya akan menjadi juragan booth-nya. Tapi saya bukan menjadi pedagangnya yang setiap hari nongkrong di depan booth. Bukan. Saya seperti itu. Atau saya menjadi fasilitatornya, rekomendatornya. Bapak beli booth ya, kan di sini Pak rame Pak, ada keramaian dekat objek wisata Pak. Beli satu pasti laku Pak. Bayangin aja, misalnya Gunung Kidul itu sekarang pantainya ada 30 atau 50 pantai. Bisa dibayangkan nggak, kalau setiap pantai ada satu booth aja, apa nggak? Omset berapa itu? Ya kan? Artinya booth ini bisa fleksibel dalam menjual. Objek wisata di setiap kota sekarang marak sekali, luar biasa banyak. Artinya kalau ada seseorang yang mau melakukan usaha dagang jamu di situ, pasti ya itu pasti akan tinggi. Itu.
Oke. Nah, artinya boot ini menjadi salah satu daya dukung, daya dorong untuk terjadinya omset di kedalaman bisnis Anda. Kalau Anda hanya ada di permukaan, Anda hanya ngobrol dengan 2 orang, 3 orang yang Anda sponsori. Itu aja terus. Tapi kalau Anda bekerja di kedalaman, berapa banyak orang-orang yang ada dalam organisasi Anda? Ada yang 100, ada yang 200, ada yang sudah 500, ada yang sudah 1000. Anda punya media untuk berkomunikasi dengan member-member Anda di kedalaman. Nah, bisa diciptakan potensi-potensi yang ada. Dan ini salah satu bagaimana Anda bisa membangun sebuah komunikasi bisnis dengan member-member Anda di kedalaman. Nanti saya akan ada cara yang praktis. Ya, nanti akan ada cara praktis. Saya tunjukkan nanti di belakang cara praktisnya. Bagaimana membangun di kedalaman. Dan itu pasti efek semuanya masuk. Follow up masuk. Ya kan, bisnis konvensionalnya masuk, itu semua masuk. Saya nanti akan tunjukkan di sesi layer yang terakhir. Kita lanjutkan, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, itu pada saat kemarin Bu Sri, kemudian Bu Erni, Bu Nurma, kemudian satu lagi saya tidak tahu nama. Terima kasih Bapak Ibu-ibu berempat yang sangat antusias membuat pameran. Nah, ini penting sekali. Pola-pola seperti ini sangat menarik. Memang kalaupun terjadinya transaksi, penjualan itu kemungkinan kecil karena namanya aja pameran. Iya kan? Bukan dagang. Artinya di sini salah satu cara untuk kita menemukan relasi-relasi bisnis. Nah, sekarang kita punya relasi bisnis itu bisa banyak sektor, Bapak Ibu. Apakah dia seorang network builder yang pengusaha, apakah dia seorang network builder yang level juragan, apakah dia konvensional, apakah dia murni pedagang, apakah dia berorientasi bisa memberdayakan banyak orang di daerahnya. Dia bisa punya ide dan dia bisa bekerja sama dengan kita. Kita tahunya dari mana? Ya kita melakukan sebuah display, melakukan sebuah pameran, ketemulah di situ, komunikasi di situ antara kita sebagai pemilik konsep program bisnisnya dengan mereka yang datang di pameran. Padahal kemarin itu pameran dari sifatnya nasional. Banyak sekali yang hadir, salah satu dari luar negeri, ada yang dari Yunani, ya kan, bertanya kepada Bu Sri dan lain sebagainya. Artinya Bu Sri, Bu Erni, Bu Norma, dan Ibu satu lagi itu punya pengalaman yang menarik. Dan daftar namanya pasti dapat banyak. Jangan lupa untuk segera di follow up ya, Ibu-ibu ya. Terima kasih atas peran sertanya dan membuka wacana kepada kita semua sehingga kita semua juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang Bu Sri, Bu Erni, Bu Norma lakukan kemarin. Kita lanjutkan, Pak. Nah, balik modal, ya kan, dengan investasi hanya 6 juta. Ya kan? Kalau kita bicara balik modal, itu cepat sekali, Bapak Ibu. Cepat sekali balik modal. Modal awal 6 juta. Kemudian kita punya stok produknya itu dapat 360 saset. Kemudian harga jual sasetnya itu kalau sudah dalam kemasan, ya, sudah dalam cup, kemudian ada seal-nya, kemudian sudah tersegel oleh seal, kemudian dengan dengan disajikan dalam bentuk panas maupun dingin, itu kalau mungkin yang dingin itu harganya 20.000. Itu untuk yang Jabodetabek ya. Itu seperti itu. Nah, kalau kita hitung itu berarti 360 saset kalikan 20.000 itu sudah 7.200.000. Sementara modalnya 6 juta. Itu seperti itu Bapak Ibu. Artinya seandainya kita menghabiskan saset dengan cara melakukan penjualan 20 ribuan, dan asumsinya itu satu hari kita bisa melakukan transaksi 15 cup saja, ya kan? Itu berarti pendapatan kita 300.000. Pendapatan kotor ya, pendapatan kotor kita 300.000. Nah, untuk menghabiskan 360 saset, itu hanya butuh waktu kurang lebih kalau per hari 15 itu 24 hari. Jadi selama 24 hari kita melakukan transaksi 15 cup per hari, itu sudah mengembalikan modal
di awal yang hanya 6 juta, pendapatannya sudah 7.200.000. Artinya cepat. Iya kan? Artinya cepat dan kita punya aset. Nah, kalau ini aset Bapak Ibu. Kalau downline kita bukan aset, jangan salah. Downline kita itu partner bisnis, tapi kalau booth, kemudian perlengkapan, ya kan? Kemudian titik center di mana Bapak Ibu melakukan ya kan? Itu aset. Booth itu aset. Aset untuk melakukan terjadinya omset. Itu. Sekarang bagaimana supaya banyak di antara member kita yang bisa memiliki booth jamu seharga 6 juta. Kalau mungkin satu orang 6 juta, mungkin dia butuh waktu beberapa bulan untuk menyiapkannya, kan begitu kan? Tetapi tinggal masalahnya mereka mau atau tidak. Kalau mereka mau, kita bisa punya caranya. Seperti itu. Jadi bagaimana supaya booth jamu itu bisa menjadi bagian dari organisasi Anda melakukan transaksi. Karena booth jamu ini adalah mesin pencetak omset. Kalau bisa terdistribusi merata di dalam organisasi Anda sampai level ke bawah, Anda bisa bayangkan di bawah itu ada omset berapa, sehingga setiap kali naik itu akan menjadi omset yang cukup besar. Dan percepatannya untuk menuju ke Rising Star, ke F1, F2, F3 itu jauh lebih cepat karena ada mesin. Ini saya asumsikan bahwa booth ini adalah mesin pencetak omset. Tinggal bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan booth jamu untuk membangun bisnis Anda di kedalaman. Saya ada konsep yang menarik yang mungkin bisa dipakai oleh Bapak Ibu. Kita lanjutkan Pak. Nah, membangun omset dengan booth. Nah, ini saya peruntukkan bagi pengusaha network marketing, ya. Artinya Bapak Ibu sebagai rekomendator dan Bapak Ibu bisa terlibat di situ, ya kan? Itu seperti itu. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu membuat kelompok. Kelompok terdiri dari 12 orang yang akan berinvestasi booth jamu, ya kan? Karena kan investasinya kan 6 juta. Ya kan? Kalau 12 orang itu kan berarti 12 kali berapa? 6 juta bagi 12, 500.000. Nah, sekarang saya balik. Kumpulkan 12 orang yang mau ikut arisan booth. Artinya, siapa yang berani menginvestasikan dananya setiap 2 minggu itu 500.000 saja. Ya kan? Bapak Ibu bisa membuat sekelompok, bisa membuat satu kelompok arisan booth. Dan itu dibuka setiap 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu Bapak Ibu bisa menyiapkan 500.000 saja. Ya kan, 12 orang itu setiap minggu menyiapkan 500.000. Otomatis terkumpul menjadi satu booth karena harga boothnya 6 juta. Kemudian siapa yang akan mendapatkan lebih dulu? 2 minggu lagi kumpulkan lagi 500.000 kali 12 lagi, ada satu booth lagi. 2 minggu lagi ada satu booth lagi, 2 minggu lagi ada satu booth lagi. Sehingga setiap 2 minggu itu ada booth yang bertumbuh di dalam organisasi Anda. Kalau itu ada di kaki kecil Anda bisa bayangkan. Setiap hari, setiap 2 minggu ada booth. Dan begitu booth itu pasti akan ada penjualan. Pasti ada penjualan. Otomatis kan semakin banyak booth, semakin banyak pairing, Bapak Ibu. Kalau kaki kecil Anda saja, itu ada satu kelompok yang mau membuat arisan booth jamu, itu berarti dalam waktu 6 bulan, itu sudah akan ada 12 booth. Iya kan? Itu seperti itu. Omsetnya, itu dalam setiap bulan, kalau kita lihat dari perhitungan tadi, 360 saset itu sudah habis dalam 1 bulan. Berarti per bulan itu ada 2 booth. Otomatis akan ada penjualan 360 kali 2 minimal 720. Belum lagi kalau dia nanti ambil kulaan lagi misalnya. Nah, otomatis setiap 2 minggu terdistribusi booth jamu di kedalaman bisnis Anda. Tinggal masalahnya, berapa kelompok arisan booth yang Anda miliki?
Anda bisa menentukan berapa omset bisnis Anda. Kalau itu ada di kaki kecil, itu artinya pairing Anda yang luar biasa. Kalau itu ada di kaki besar, artinya Anda akan mempunyai tabungan yang tidak akan pernah habis sampai kapan. Dan Booth Jamu ini adalah mesin pencetak omset. Bagaimana semuanya kita bisa memiliki Booth Jamu ini? Ya kan? Kita bikin arisan 12 orang, setiap minggu 500.000, dan setiap 2 minggu sekali itu kita akan buka arisan itu, ya otomatis setiap 2 minggu pasti akan keluar Booth Jamu. Berapa organisasi Anda akan diikuti dengan berapa banyak booth jamu yang akan dimiliki oleh organisasi-organisasi Anda. Akhirnya, berapa omset yang terjadi dalam bisnis Anda? Booth jamu adalah mesin pencetak omset. Pastikan Bapak Ibu memikirkan membangun kelompok sehingga satu kelompok itu bisa memiliki booth jamu. Efeknya apa dengan adanya arisan Bapak Ibu? Efeknya mereka setiap 2 minggu sekali akan berkumpul 12 orang itu. Anda datang, Anda edukasi. Itu artinya Anda follow up Bapak Ibu. Pada saat follow up, Anda berkomunikasi dengan downline Anda. Itu artinya Anda bekerja ke dalam. Anda edukasi bagaimana membangun bisnis lingkungan. Itu artinya network marketing bisnisnya jalan. Jadi sebetulnya Booth Jamu selain bisa menciptakan omset, menjadi mesin pencetak omset, tetapi arisan Booth Jamu itu adalah salah satu media untuk mengumpulkan member-member dalam organisasi Anda. Mereka antusias karena mereka akan mendapatkan keuntungan langsung, dan mereka juga antusias karena mereka akan mendapatkan omset. Dan setiap penjualan pasti akan menimbulkan pairing, karena itu menjadi bagian dari omset pribadi di kaki kecil. Otomatis pairing. Bapak Ibu, itu salah satu konsep bagaimana Anda bisa membangun bisnis di kedalaman dengan memanfaatkan Booth Jamu sebagai mesin pencetak omset Anda. Materi saya malam hari ini saya cukupkan sekian. Semoga Bapak Ibu bisa memahami dan bisa melakukan bekerja ke dalam ini. Kalau kemarin Bapak Ibu belum kerja ke dalam karena belum ada media atau apa, tetapi kalau sekarang Anda masih belum bekerja ke dalam, Anda akan ketinggalan. Karena kedalaman adalah stabilitas dan ketahanan bisnis Anda. Pastikan Anda bekerja ke dalam, karena sekarang ada alat yang memungkinkan terjadinya komunikasi di kedalaman, terjadinya omset di kedalaman. Selamat malam, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Catherine sebagai host. Ya, selamat malam juga untuk semuanya. Kita sekarang sudah paham, ada yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Gali mengenai jamu. Jamu itu jamu modern ya Pak? Tadi Pak Gali Jamu modern, ya. Tadi Pak Gali mengatakan kalau jamu itu pahit, tapi ya ini manis Bu, kalau ada bibinya. Ini enak banget. Enak, keren. Saya udah cobain, yang mangonya enak sekali. Yeah. Dan ini merupakan satu terobosan baru. Apalagi ada pakai arisan ya Pak ya? Nah, kan mudah, 500.000 per 2 minggu loh Bu. Iya, arisan boleh juga tuh ya. Betul kan Ibu? Ya, betul. Ya kan, satu kelompok kecil dalam waktu 6 bulan ada 12 Bu. Ya. Kenapa tidak? Ya, benar. Jadi tidak merasa terlalu besar ya kita. Ya. 500.000, jadi sebulan 1 juta ya. Boleh ya, sebulan 1 juta ya. Kita praktekin ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ya, semoga ini boleh bertanya mengenai jamu, mengenai booknya atau hal yang lain. Silakan. Ya, atau mungkin dari Pak Jayadi lebih dulu. Ntar saya lihat dulu ya, Pak Jayadi sudah ada, ya, beliau. Malam Pak Jayadi. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak Jayadi. Undang Pak Jayadi untuk memberi tambahan lagi Pak. Terima kasih Pak Gali, materi yang luar biasa.
Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk menyampaikan ide-ide soal jamu ya Bapak Ibu ya. Ya. Yang saya pikir yang menarik perhatian saya itu tadi adalah slide yang terakhir Pak, yang sebentar. Yang soal arisan itu loh Pak. Iya, itu kan Menarik juga. menarik betul ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, tentunya kita tidak menyarankan kita menjadi pedagang ya Bapak Ibu ya. Harus bisnis seperti yang Pak Gali tadi sudah katakan ya. Jadi lebih ke pebisnisnya bukan pedagangnya. Pebisnis ya. Nah, pedagangnya mungkin ada saudara kita atau teman kita yang lagi nganggur, yang notabene mungkin dia tidak cocok jadi marketing, ya kan? Nah, kemudian mungkin bisa kita fasilitasi dia mungkin senang berjualan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita yang arisan Pak. Nah, hasilnya juga lumayan kok dari kali itu kan luar biasa sekali ya, lumayan ya. Jadi intinya kios jamu ini saya punya konsep setelah produk yang kita berikan, kalau terjual habis itu sudah kembali modal. Jadi begitu, ya kan? Nah, mau berapa lama kembali modalnya? Tadi hitungan konservatif dari Pak Gali adalah 15 saset ya per hari, jadi selama 24 hari sudah kembali modal. Jadi tergantung juga kalau sehari bisa 20 atau 30 saset tentunya akan lebih cepat. Nah, lebih cepat kembali modal Bapak Ibu ya. Kalau sudah kembali modal ya sudah, tempat itu hibahkanlah ke saudara kita yang menjaga itu kan. Jadi aset. Bisa jadi aset ya. Jadi asetnya kita ya kan. Aset kita. Repeat order segala macam nanti ya beliau maksudnya kita karyakan di situ. Bisa juga ide-ide seperti itu yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Terima kasih juga sudah hadir pada malam hari ini atas undangan Zoom kita. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Gali, terima kasih Bu Catherine, terima kasih untuk semuanya. Sudah mulai ready ya Pak Jayadi, mohon maaf Pak, pertanyaan. Ya. Sudah mulai ready, mulai kapan? Agustus atau kapan? Iya, kalau kita pesanan Juli nanti mungkin Agustus kita sudah bisa berikan Pak. Berarti arisan sudah bisa dimulai Pak ya? Kalau sudah bisa. Ini sudah pasti dijalankan kok Pak. Ya, kan? Oke, siap. Ya, Bapak Ibu ya. Semoga dengan terobosan baru ini gabungan antara konvensional dan jaringan dapat memberikan manfaat untuk kita semua Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Jayadi. Terima kasih Pak Jayadi. Malam. Malam. Nah, Bapak Ibu, giliran kita sekarang yang ingin bertanya masih kurang jelas soal booth jamu, boleh silahkan bertanya. Ini ada satu chat ya, kita lihat dulu ya. Oh, Pak Andre. Ya Pak Andre. Yang raise hand tadi Pak Zoom user ya. Silakan Pak, kalau ada yang ingin tanya Pak, yang tadi raise hand Pak. Silakan dibuka mic-nya dulu Pak. Mic-nya dibuka ya Pak. Yang tadi raise hand, silakan Pak. Yang sini namanya Zoom user. Tadi raise hand, ada yang ingin tanya. Saya juga belum kenal sih, belum tahu namanya. Ya sudah. Siapa yang ingin bertanya, silakan. Ayami, ada yang mau ingin tanya? Ya Bu, tanya Bu. Oh ya Pak Andre, sampaikan. Itu yang paket 6 juta itu paketnya di mana Bu? Brown atau apa? Paket 6 juta itu. Paket 6 juta itu pakai. Dapatnya paket apa gitu? Oh, tadi kan sudah dikirim ya paketnya. Oh, paket barangnya atau paket join-nya Pak? Pakai join. Oh, pakai join itu saya terakhir dengar bros 2. Tapi betul ya Pak Gali ya? Bros 2 ya? Kita tanya Pak Jayadi ya. Pak Jayadi. Saya bantu jawab kali boleh Bun.
Ya, silakan Bu Siti. Ya, Terima kasih Bu Siti. banget. Ya, silakan Bu Siti. Iya, nanti ke Pak Jayadi ya. Cuman tadi saya habis sharing sama Pak Jayadi. Ya. Jadi yang bisa pesen booth untuk 6 juta itu yang sudah memiliki ID. Bron maupun basic boleh. Yang itu upgrade ya bahasanya kalau untuk jamu. Jadi itu tetap 6 juta. Seperti itu. Jadi kecuali kalau yang nggak pakai boot itu bisa 4,5. Tadi yang di sharingnya seperti itu. Tapi lebih baik langsung ke Pak Jayadi juga, kalau di meeting ini boleh langsung ke beliau aja mungkin ya. Biar ya, lebih baik. cepatnya. Terima kasih ya. Untuk awalnya sudah ada informasi dari Bu Siti. Pak Jayadi bisa minta pendapatnya lagi Pak untuk pertanyaan Pak Andre. Posisi paketnya bagaimana Pak untuk yang bus jamu ini? Ya Pak Andre, itu finalnya itu memang belum saya sampaikan, tapi apa yang disampaikan Bu Siti itu tadi sudah sebagian. Tetapi intinya 6 juta itu mendapatkan bootnya dari kayu, kemudian mendapatkan produk juga untuk dijual, seperti hitungan Pak Gali tadi, ya. Antara 360 sampai 400 saset. Ya, kalau sudah terjual itu terjual akan kembali modal. Tetapi harga jualnya ya kalau di Jabodetabek itu memang kita pasang antara 15 sampai 20.000 Bapak Ibu, ya kan? Tetapi mungkin kalau di daerah mungkin harus dipasang lebih rendah juga tidak masalah gitu. Yang jelas yang paling penting adalah kita cari volumenya Bapak Ibu. Ya, mungkin di daerah bisa juga nanti antara 14-15 ribu, 14 sampai 18 ya itu tergantung daerahnya, nanti kita atau kita teliti kita ya. seragamkan yang penting Pak. Oke, kemudian produknya apa saja nanti untuk rasanya sedang kita develop di bulan ini, kita sudah mudah-mudahan sudah selesai dan sudah produksi. Kemudian juga dapat untuk gelas ya untuk jualan. Tetapi yang perlu disediakan oleh yang punya kios adalah mungkin termos ya, termos air panas, penyediaan air panas lah. Kemudian kotak untuk es ya, karena kita ada minuman dinginnya juga kan, perlu es batu. Perlu hanya itu saja. Jadi yang akan didapatkan mungkin baju juga, baju seragam seperti yang saya pakai ini pada malam hari ini. Juga akan dapat supaya orang yang berjualan itu bisa pakai baju seragam gitu. Ya. Itu Pak Andre. Berarti siap dagang lah istilahnya. Paketnya belum ya? Joinnya Pak. Join cara joinnya. Kita kan sebagai sponsor Pak harus tahu juga paketnya berapa kan? Kalau sponsor, jadi kalau untuk membeli paket jamu ini, paket kios ini kan sudah ada member, sudah jadi member. Kalau orang sudah jadi member, tentunya sponsornya sudah diambil duluan. Itu nomor 1, Pak. Nah, kedua, itu paket 6 juta itu ada BV 100 di situ, Pak. Ada BV 100. Ya, maksudnya BV 100. Nah, tentunya yang kita BV-kan itu adalah produk untuk jualan. Ya. Tentunya kalau seperti kios dan gelasnya, itu tidak mungkin kita tambahkan BV, Pak. Yang bisa kita tambahkan BV adalah produk untuk dijual. Nah, di situ 100 Pak BV-nya. Ya Pak Andre ya. Nah, kalau bonus sponsor, sponsor sudah orang bergabung itu sudah dapat bonus sponsor. Tergantung Pak Andre closing itu orang itu paket apa dia. Kalau paket bron ya sponsor lebih besar. Kalau paket basic ya sponsor basic lah seperti itu. Ya Pak Andre. Mudah-mudahan ya, bisa jawab ya. Iya Pak, berarti dapat ini Pak 100 BV lah kalau dikali kecil 100 BV. 100 BV untuk pasangannya Pak. Ya. Oke. Ya, makasih Pak. Terima kasih sama-sama Pak Andre. Mudah-mudahan Pak Saman bisa kita banjiri dengan 1000 kios ya Pak ya. Oh, hore. Jadi Pak Andre. Siap. Menarik. Bu Siti, Pak Jayadi, itu jadi kalau kita mau klik 6 juta itu ada ini ya Pak, sudah ada pilihan khusus 6 juta gitu Pak? Nanti ada. Oh, akan ada itu Pak Andre yang tadi tanya ya. Itu Bu. Jadi satu orang itu boleh nggak beli lebih dari satu paket? Boleh gitu loh.
jadi itu istilahnya pengusaha, kalau kita jadi apa bisnismen ya atau pengusaha juragan itu, Pak, ya istilah bisa saya. aja beli 10 atau 20 booth kemudian dikaryakan karyawannya untuk berjalan, bisa seperti itu Bu. Ya. Jadi ada ini ya, ada itu memungkinkan. Jadi tanggal saya juga sedang mengejar tanggal 8 ini, kalau di Bali kan ada hari apa penghargaan ya. Pada hari penghargaan itu juga saya coba mau soft launching untuk jamu ini di Bali. Nggak ada cup sellernya ya Pak ya? Ya. Nggak ada cup sellernya. Semoga jadi tanggal 8 ini sudah bisa ada finalnya, produknya apa saja yang dikeluarkan, Bapak Ibu. Ya, jadi kita konsep jamu ini, kios jamu ini adalah produknya yang produk khususnya ada 3-4 macam. Kiosnya 3-4 macam yang bisa kita jual hanya untuk pemilik kios. Jadi tidak dijual umum untuk mitra-mitra yang lain atau member yang lain. Jadi hanya kios yang bisa membeli. Dan itu juga tentunya jumlahnya terbatas ya Bapak Ibu ya. Nanti takutnya orang punya kios, dia beli banyak, kemudian dia jual di pasaran dalam bentuk mentahnya gitu ya. Nah, kita juga tidak mengharapkan itu. Ya, kita tetap kontrol. Jadi kita berikan proteksi kepada kios agar para mitra yang lain kalau mau minum ya harus minum di kios. Nah, Apple ini juga membantu untuk promosi kiosnya, minumannya supaya bisa bertambah banyak, bisa laku banyak, kiosnya bisa bertambah banyak itu promosinya. Ya, tadi Pak Usman, silakan Pak Usman tadi mau bertanya juga. Peralatannya itu nggak ada cup sellernya ya? Peralatannya nggak ada cup sellernya. Cup seller. Seal. Kan di klaim gelas. Kalau gelas yang kita siapkan itu pakai tutup, ya kan? Itu tanpa sedotan. Nah, seandainya Pak Usman nih ternyata gelasnya sudah habis, Pak Usman lebih senang pakai sealer, ya silahkan, bisa disediakan sendiri. Kemudian gelasnya juga bisa diadakan sendiri, tetapi ya bisalah membeli stiker dengan harga murah dari kantor. Jadi gelasnya bisa ditempel stiker supaya ada mereknya di situ, Bapak. Ada mereknya ya. Nah, seperti itu. Jadi gelasnya kan kita kasih 500 sampai 600 gelas nih. Kalau sudah habis nanti bisa diadakan sendiri. Daripada harus membeli dari kantor kan mungkin jauh ya Bapak Ibu ya. Dan itu produk kondisi juga ya, mahal di ongkir. Jadi Bapak Ibu terima kasih. Daerah masing-masing. Pak Jadi ada titipan pertanyaan, kalau yang punya kios jamu ini boleh menjual di marketplace minumannya? Iya, nggak boleh Bu, nggak boleh. Oh, nggak boleh di. Maksudnya ibunya itu mau didaftarkan tuh masuk apa kayak GrabFood ya, food-foodan gitu. Itu ya, apa bisa itu? Ya kalau GoFood ya silakan, bisa saja ya kan GoFood. GoFood nggak apa-apa. Itu kalau marketplace yang saya pikirkan tadi adalah saya salah sebut marketplace, tapi maksud saya GoFood. Seperti GoFood bisa didaftarkan Bu, cuman biasanya kalau seperti GoFood itu mereka potong Bu, iya kan? Potong 20%. Sekian persen tuh mereka potong biasanya. Ya, tapi nggak apa-apa kalau selama lebih laku kan nggak ada masalah juga, kita untung lebih kecil tapi volumenya lebih banyak. Ya, itu yang dimaksud. Kalau udah kan bisa ya. Ya, itu diadakan masing-masing. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Usman. Kira-kira ada lagi pertanyaan Pak? Dinyalakan dulu, unmute dulu Pak Usman. Oh iya, udah cukup. Terima kasih. Oh iya, baik. Sudah ya, terima kasih Pak Usman. Selamat malam. Ya. Ibu, masih ada pertanyaan yang disampaikan? Mumpung masih ada Pak Jayadi. Ya. Kalau tidak, pukul 9 kurang 20. Yang tadi materi Pak Gali, bekerja di kedalaman, masih ada yang ingin tanya? Sudah pada pintar semua nih Pak Gali.
Iya, tinggal actionnya aja kan. Tinggal action aja. Iya. Action door. Benar, Kak Ibu Katrin, tinggal action. Ya, action dan door. Iya, iya, iya. Baik.